Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Kepada Pak Dr. Salim yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh panitia Masjid Al-Aqsa, dan tidak lupa juga kepada para tamu yang datang, yaitu para dokter residen ya. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal ma'had al-mubarak. Selamat datang atas kedatangan antum semuanya di tempat yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan tidak lupa juga para santri yang mudah-mudahan selalu diberkahi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nasykurullah azza wajal. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Yang mana di pagi hari ini di tempat yang mulia ini, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan tempat ini selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, saya yakin tidak lain dan tidak bukan karena kita berangkat dari niat yang sama, yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan yang sama, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal soleh kita ini, apapun profesi kita, diberkahi dan dirahmati oleh Allah, menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak hasanah yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang kelak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita aturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba yang diberkahi oleh Allah, menjunjung tinggi sunnah beliau, mengagungkannya, bersabar di atasnya, kemudian mendakwahkannya. Dan kita berdoa dengan keikhlasan hati, mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita bisa dikumpulkan bersandingan bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun profesi kita. Baik, ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Karena waktunya mungkin singkat nggih, saya akan membawakan beberapa kalimat sedikit teringat apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis dari Anas bin Malik. Hadis dari siapa tadi? Anas bin Malik. Anas bin Malik itu siapa, Mas? Anas bin Malik itu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi. Semenjak kapan dia menjadi pembantu Rasul? Dari kecil. Semenjak kapan? Dari kecil dititipkan oleh ibunya yang bernama Rumaisah bintu Milhan. Saking Anas bin Malik itu dekatnya dengan Rasul, dialah orang yang mengerti tentang kondisi Rasul. Apapun yang Rasulullah SAW inginkan, Anas bin Malik tahu. Sehingga Anas bin Malik mengerti semuanya keseharian Rasul. Nah, suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mendengarkan sebuah sabda dari Rasul, kalam yang sangat mulia. Dan kalam ini seharusnya kita jadikan prinsip untuk kita semuanya, apapun profesi kita sekarang, gitu loh. Ima kita itu santri, ima itu kita karyawan, ima itu pekerja, mohon maaf, ima terlebih kita itu dokter, gitu. Apa sih kata kalamnya Rasul? Lihat Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah membagi manusia itu menjadi dua golongan. Rasulullah mengatakan,
Inna minan nasi mafatihun lil khairi wa maghaliqun lis syarr. Wa inna minan nasi mafatihun lis syarri wa maghaliqun lil khairi. Fatuba liman ja'alallahu mafatihan lil khairi ala yadayhi wa wailun ala man ja'alallahu mafatihan lis syarri ala yadayhi. Atau hadis yang semana ini hadis yang sangat pendek, insya Allah kita semuanya adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Ini hadis yang semakna. Yang mana Rasulullah mengatakan inna minan nasi mafatihun lil khair. Bahasanya di antara manusia ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini mafatihun lil khairi wa maghaliqun lisyarr. Ini golongan yang pertama. Ini golongan yang pertama. Ingat baik-baik. Yaitu kata Rasulullah, dia menjadi pembuka pintu kebaikan untuk orang lain dan menjadi penutup pintu keburukan untuk orang lain. Ini golongan yang keberapa tadi? Pertama. Apa itu? Pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan. Rasulullah menggunakan kalimat umum min. Kalau dalam bahasa Arab, yaitu lil umum. Maksudnya Rasulullah ketika itu bersabda di hadapan sahabat yang di situ macam-macam profesinya. Ada yang sahabat itu muhajirin, dia pedagang. Ada yang ansor, dia itu petani. Dan ada yang sahabat ahli sufah, dia ulama hadis dan sebagainya. Rasulullah bersabda di hadapan umum. Rasulullah memberikan warning, catatan kepada seluruh sahabat. Ada manusia yang kata Rasulullah, Allah ciptakan di muka bumi ini kondisinya yang pertama. Apa tadi? Pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan. Memberikan wasilah, fasilitas dan sebagainya. Ini golongan yang pertama. Kemudian ada golongan yang kedua kata Rasulullah. Wa inna minan nasi mafatihun lisyarri wa maghaliqun lil khair. Ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini, dia menjadi golongan yang kedua. Apa itu? Pembuka pintu keburukan, penutup pintu kebaikan. Ini golongan yang kedua. Wa hadza waqi'ul yaum. Coba kalau kita tanya, hari ini sabda ini benar gak ini Rasul ini? Betul atau tidak ini? Betul. Iya Mas ya? Iya Dok ya? Betul gak? Betul. Ada yang menjadi pembuka pintu kebaikan, ada yang menjadi pembuka pintu keburukan. Dengan segala keahliannya, dengan segala profesinya. Gak peduli itu ahli Al-Quran, gak peduli itu ustadz. Emang ada ustadz ahli Al-Quran tapi pembuka pintu keburukan? Banyak. Banyak. Jangan kita merasa aman, tidak. Saya katakan, kisah yang kemarin. Saya bawakan sebuah kisah. Siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Siapa kemarin? Saya bawakan kisahnya enggak kemarin itu? Belum ya? Siapa pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Pembunuh Utsman yang menyembelih Utsman bin Affan adalah Abdurrahman ibnu Muljam dan kawan-kawannya. Siapa Abdurrahman ibnu Muljam? Abdurrahman ibnu Muljam adalah penghafal Quran. Penghafal Quran. Loh, kan jadi pertanyaan, penghafal Quran kok bisa sesadis itu gitu loh. Kok bisa, mohon maaf, sejahat itu penghafal Quran? Kenapa? Pertanyaannya apa? Karena dia salah tujuan, salah niat sehingga tidak bisa memahami Al-Quran dengan benar, tidak bisa memaknai Al-Quran dengan benar, sehingga apa? Menghafalnya Al-Qurannya dia justru Allah pengen mengadab dia dari sisi Al-Quran. Akhirnya apa? Pemahaman Abdurrahman ibnu Muljam sampai sekarang masih ada. Begitu banyaknya sekarang para penghafal-penghafal Al-Quran salah tujuan. Nah ini hati-hati.
Walaupun konteksnya dia penghafal Quran, walaupun dia konteksnya ustadz, tapi menyesatkan manusia, tapi menggelincirkan manusia dari jalan yang benar, bukan mengajak kepada kebenaran. Nah, ini awas, hati-hati. Itu golongan manusia yang kedua. Nah, tapi kata Rasul tadi, inna minan nasi mafatihun lil khair. Kemudian akhir hadis tersebut Rasulullah mengatakan, fatuba liman ja'alallahu mafatihan lil khairi ala yadayhi. Kata Rasulullah, beruntunglah siapa saja dia, orang yang menjadi pembuka wasilah pintu kebaikan atas profesinya. Mau profesi kita dokter, kalau kita membuka wasilah pintu kebaikan untuk orang lain, Masya Allah. Lihat, ini pernah terjadi kejadian seperti ini di zaman sahabat dulu. Para sahabat itu, Pak, pernah terjadi hasad, iri. Tapi irinya sahabat iri yang benar, bukan iri yang salah, tidak. Iri di dalam apa? Berlomba-lomba beramal soleh, kebaikan, mencari pahala. Lihatlah para sahabat berkata kepada sahabat, protes kepada Rasul. Pernah ada golongan sahabat, mohon maaf, sahabat yang miskin, protes kepada Rasul. Protesnya apa? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Para sahabat yang miskin-miskin tadi, nggak punya harta dan lain sebagainya, datang kepada Rasul bondong-bondong, bareng-bareng, nangis-nangis. Apa mereka mengatakan? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, itu loh orang kaya yang memiliki keahlian, mereka pergi memborong pahalanya semuanya. Padahal kata mereka, yusalluna kama nusalli, mereka itu sholat sebagaimana kami sholat. Mereka sedekah, mereka zakat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Tapi bedanya ya Rasul, mereka memiliki harta sehingga mereka memberikan fasilitas kebaikan untuk orang lain dengan hartanya. Kami tidak. Sehingga membuat iri oleh para sahabat. Nah, ini adalah perkara yang disahkan di dalam agama. Yaitu apa? Bolehnya kita mempunyai niatan yang sama di dalam masalah kebaikan. Dan mempunyai niatan yang tinggi di dalam masalah kebaikan. Iri di dalam masalah kebaikan. Boleh. Agar apa? Kita itu tergugah untuk beramal sebagaimana yang diamalkan oleh orang lain. Nah, akhirnya Rasulullah pun memberikan apa? Bocoran kepada, mohon maaf, sahabat-sahabat yang tadi, yang tidak memiliki profesi tadi. Kata Rasulullah, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas sedekah untuk kalian semuanya? Ala wa inna likulli tasbihatin shadaqatan wa inna likulli tahlilatin shadaqatan wa inna likulli takbiratin shadaqatan. Kata Rasulullah, bukankah tahlil itu dihitung sedekah? Bukankah takbir itu dihitung sedekah? Bukankah tahlil itu, takbir, tahmid itu dihitung sedekah? Akhirnya sahabat tadi yang tidak bisa beramal sebagaimana beramalnya orang kaya, mereka langsung cepat-cepat takbir, tahlil, tahmid. Setiap hari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya orang kaya pada tahu, loh ini kenapa ini sahabat ini dikasih amalan apa ini sama Rasul nih? Kok mereka setiap hari tahmid, tahlil dan sebagainya? Akhirnya orang sahabat yang kaya tadi langsung datang bertanya, interogasi kepada mereka, kenapa kalian itu tahmid, tahlil? Karena Rasulullah memberikan resep kepada saya agar imbang amalanmu dengan amalanku, aku dikasih takbir, tahmid, tahlil. Akhirnya orang kaya semuanya tahu. Akhirnya apa? Memberangkus semua itu. Akhirnya orang kaya langsung ngomong, ya sudah, kalau kayak gitu aku juga ikutan takbir, tahmid, tahlil. Akhirnya sahabat itu yang iri-iri tadi, yang mohon maaf tidak punya profesi, langsung ngeluh lagi datang kepada Rasulullah. Langsung mengapa mereka? Ya Rasulullah, mereka merampas amal soleh kami lagi ya Rasul. Terus kami mau bagaimana? Kata Rasulullah SAW, wa fadlullahi yu'tihi man yasha.
Allah memberikan keutamaan, skill, kemampuan, keahlian kepada hamba yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi pembuka wasilah kebaikan untuk orang lain melalui profesi kita. Karena dalam bahasa agama seperti ini, mohon maaf para jamaah. Dalam bahasa agama dikatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Apa artinya itu? Catat baik-baik ini. Bagi para santri dan semuanya. Dan jadikan status. Kalau dalam bahasa saya tulis dengan tinta emas. Apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Yang memberikan wasilah hukumnya sama dengan apa yang diwasilai. Hukumnya sama. Kalau dia memberikan wasilah kebaikan, maka ketika ada orang lain yang mengamalkan kebaikan dengan apa yang ia wasilai, dia mendapatkan pahala yang sama. Kalau dia memberikan wasilah keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan yang sama sebagaimana orang lain mengamalkan dengan wasilahnya. Saya kasih contoh seperti ini, mohon maaf. Saya kasih contoh seperti ini. Ada orang bertanya di kita, nanti kalau antum pulang, hati-hati ya mas, adik-adik juga sama. Antum pulang, karena antum masih polos-polos nih. Antum pulang di rumah, di gang. Ada orang bertanya kepada kalian, tiba-tiba ada tamu datang. Dek, saya ini datang dari jauh-jauh. Saya pengen pergi ke tempat ini. Saya pengen tahu di sini tuh yang jual khomer di mana, Dek? Nah, antum tahu tuh, iya kan? Antum tahu. Oh Pak, oh di toko Bapak Fulan, itu samping pertigaan ada tower. Nah itu di bawahnya itu di situ suka ada jualan khomer sama judi Pak. Bapak ke sana saja. Padahal antum menghafal Quran loh. Padahal antum menghafal Quran. Maka apa hukumnya? Satu, ngasih tahu itu adalah haram. Kedua, kalau itu jadi beli, jadi menikmati, antum juga ikut dampak kena dosa. Paham? Hati-hati. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang lain tidak tahu, kemudian kita kasih tahu dari bab-bab amal soleh kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang lain mengamalkannya. Contoh, ada orang tidak tahu tentang sholat syuruk. Sholat syuruk, sholat apa? Sholat syuruk, sholat apa? Sholat syuruk, sholat apa? Ayo. Ada yang tahu dari bapak dokter-dokter? Sholat syuruk, sholat apa? Sholat syuruk kata Rasulullah adalah sholat yang mana ketika hamba mengamalkannya sebanding dengan apa? Sebanding dengan apa pahalanya? Haji dan umroh. Kapan itu sholat ditegakkan? Ayo. Apa? Ya sekarang waktunya gitu loh. Maksudnya kapan? Setelah matahari terbit kemudian setinggi satu tombak. Gitu kan? Kata Rasulullah. Tapi kan ada syaratnya sholat syuruk. Bukan kita dari rumah tidur kemudian datang ke masjid sholat syuruk. Enggak. Kata Rasulullah kan ada syaratnya. Kata Rasulullah, man sholat subhi fi jama'atin summa qa'ada yastaqbilul qibladata yadhkurullah azza wajalla. Barang siapa yang sholat subuh dalam kondisi jamaah, kemudian dia duduk berzikir, bermajelis ilmu di situ, menghadap kiblat, kemudian hatta tatlu asyamsu qadra, yaitu sampai matahari itu terbit satu tombak. Kemudian sulma sholla rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kana ka ajri hajatin wa umratin tamatan. Kata Rasulullah sampai mengatakan 3 kali. Maka dia ketika sholat 2 rakaat, maka pahalanya setara dengan haji dan umrah sempurna. Orang lain belum pada tahu.
Kemudian kita ngasih tahu, diumumkan di WhatsApp, di Facebook dan sebagainya. Kita ajarkan kepada orang lain. Kemudian orang lain mengamalkannya, kita mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan. Demikian juga kalau kita nggak ngerti Al-Quran, ada orang lain belum tahu Al-Quran, kita ngasih tahu tata cara bacanya yang benar. Kita membenarkannya, satu huruf dihitung berapa pahala Al-Quran itu? 10. Orang yang belum tahu ada 100, kita ajarkan 28 huruf. Berapa pahala yang akan kita dapat? Nah ini loh motivasi kenapa kita harus beramal soleh. Lebih dahsyat daripada itu, Rasulullah pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kalamun jamil, kalam yang sangat indah. Ini adalah motivasi agar kita menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah mengatakan apa? La an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Engkau bisa memberikan hidayah satu orang. Lihat, Rasulullah cuma mengatakan satu orang. Apabila engkau bisa menunjuki jalan kebenaran satu orang, orang lain kamu ajak untuk menikmati hidayah, menikmati Islam. Orang lain terkesima, orang lain mau datang ke hidayah, ke jalan hidayah. Kata Rasulullah, satu saja, lihat, satu tok loh. Masa kita kalah sama misionaris? Misionaris aja gencar gitu loh, pengen memurtadkan orang lain dalam kondisi banyak. Maka orang Islam juga punya harus semangat yang sama, memberikan pintu hidayah kepada orang lain juga sama. Kata Rasulullah, kita bisa memberikan hidayah satu orang saja, itu ibarat kamu senilai bersedekah dengan unta merah. Sekarang unta merah berapa harganya? Pak dokter tahu unta merah berapa, Pak dokter? Unta merah berapa harganya? Itu kan unta yang mahal, unta yang langka. Kata Rasulullah, engkau bisa memberikan hidayah satu orang saja, menunjukkan jalan benar kepada satu orang saja. Itu kata Rasulullah, engkau bak seperti berinfak dengan senilai unta merah. Unta merah katakanlah 50 juta. Katakanlah. Kita memberikan hidayah jalan kebenaran satu orang, ngasih tahu satu orang, itu bak seperti infak berapa tadi? 50 juta. Sekarang kita itu kan, mohon maaf, terkadang kan masih agak keumuman manusia lah ya. Keumuman. Kan masih angan-angan kan gitu kan. Berinfak dengan 50 juta. Iya enggak, Dok? Wong saya itu kalau kemana-mana ngisi di majelis ilmu terkadang kadang para takmir masjid itu kadang ngeluh sama saya. Saat beliau dimotivasi jamaah untuk bersedekah. Lah napa, Pak? Saya buka kotak infak itu sebenarnya pengen nangis, Ustaz. Loh, kok pengen nangis? Buka kotak infak itu gambarnya cuma golok semua, Ustaz. Golok itu loh. Tahu golok uang yang bergolok uang berapa itu? Ya, pati murah. Ini boleh motivasi tuh, Ustaz. Masalah sedekah, Masya Allah. Loh, saya katakan, Pak, mungkin kita husnudzon saja. Mungkin dia sedekahnya memberikan hidayah kepada orang lain. Senilainya berapa tadi? Ya, senilai dengan berinfak dengan unta merah. Masya Allah. Loh, ini loh Mas. Maka dari itu jadikan diri kita itu semangat menjadi pembuka pintu kebaikan untuk orang lain. Walaupun profesi kita santri, walaupun profesi kita dokter, walaupun profesi kita tukang, walaupun profesi kita itu pengajar. Dan jangan kita menjadi orang yang celaka dengan profesi kita. Lihatlah Rasulullah mengatakan masalah bab Al-Quran. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi penolongmu nanti, akan mengangkatmu ke surga, atau Al-Quran akan menjadi penghinamu dan akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Nah, maka hati-hati. Kalau Al-Quran saja diancam seperti itu oleh Rasul, apalagi perkara selain apa? Al-Quran. Ini loh, yang Al-Quran saja notabene membaca pahala terancam seperti itu, apalagi selain Al-Quran. Teringat dengan hadis, siapa manusia yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka itu?
Siapa Ustaz Abidar? Ada 3 orang kan? Pertama kali manusia yang masuk neraka loh. 3 orang. Siapa yang pertama? Ahlul Quran. Yang kedua, ahli sedekah. Ketiga, ahli jihad. Mereka manusia yang akan dimasukkan oleh Allah pertama kali ke dalam neraka. Setelah itu baru setelahnya. Kenapa? Karena mempunyai tujuan buruk dengan Al-Qur'annya. Karena mempunyai tujuan yang buruk dari sedekahnya. Karena punya tujuan buruk dari jihadnya. Begitu banyak orang yang berjihad tapi pengen dikatakan apa? Pemberani. Pahlawan kesiangan, gitu kan? Begitu banyak orang ahli sedekah karena pengen dipuji. Sodak, ahli sedekah. Dan dia akan sengsara dengan pujiannya. Begitu banyak ahli Al-Quran yang pengen dikatakan huwa qori, ahli sini kita bisa ambil pelajaran. Maka 3 amal soleh besar saja terancam ke neraka pertama kali, apalagi perkara yang lain. Maka dari itu ya ikhwah, ada satu perkara kunci agar kita itu bisa bahagia dan kita bisa selamat dari neraka. Yaitu apa? 1, ikhlas. Benar-benar ikhlas, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar karena Allah. Al-Qur'an benar-benar mencari ridho Allah. Kemudian mohon maaf, sekalipun kita tukang, benar-benar ini memberikan fasilitas kebaikan orang lain untuk ibadah karena Allah. Kita dokter benar-benar ini karena Allah memberikan fasilitas wasilah kesembuhan orang lain, orang yang berikhtiar. Kemudian memudahkan orang lain ibadah karena Allah. Kita ustadz, kita karyawan dan sebagainya memberikan kelancaran orang lain untuk beribadah amal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal ikhlas amrun masyaqqah. Akan tetapi ikhlas itu perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Kalau tadi mohon maaf sedikit berbicara sama Pak Dokter, begitu banyak dokter yang tendensinya udah nggak peduli lagi orang lain itu sembuh atau tidak. Ya dicari apa? Komersil aja. Yang penting saya dapat uang, saya dapat fee, situ mau sembuh mau tidak, bodoh amat. Nah jangan seperti itu. Tukang pun juga sama. Terkadang ya sudah ini penting seperti ini, nanti mau urusan baik dan tidak terserah. Penting saya kerja sesuai dengan jam, selesai. Sehingga bukan dari hati. Antum juga sama penghafal Al-Quran. Yang penting saya bisa setor, nanti mungkin dan gak mungkin, entah urusan terakhir nanti. Tidak ya ikhwah, gak seperti itu. Lihat, perkara yang ditakutkan Rasul pertama kali adalah hilangnya ikhlas. Rasulullah mengatakan, akhwafu ma'akhafu alaikum syirkul khafi. Perkara yang aku takutkan di antara umatku, yang paling pertama kali aku takutkan adalah ketika hilangnya ikhlas. Yaitu memalingkan tujuan. Kan tujuan kita diciptakan itu tujuannya untuk apa? Ibadah kan untuk Allah kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian juga para sahabat. Sahabat semuanya tidak dilahirkan oleh Rasulullah menjadi penghafal Quran. Tidak. Ada yang ahli sedekah, ada yang ahli dokter, ada yang ahli ruqyah, ada yang keahliannya macam-macam. Ahli tani, ahli dagang dan sebagainya. Tapi dibarengkan dalam satu kesatuan oleh Rasul yang namanya ikhlas. Sehingga mereka benar-benar karena Allah, jihadnya karena Allah. Mereka mengobatinya karena Allah. Lihatlah Rasulullah ketika Aisyah radhiyallahu taala mengalami sakit, Rasulullah suruh mencarikan dokter, carikan dokter untuk Aisyah. Carikan peruqyah untuk Aisyah. Nah, Rasulullah memilihkan si fulan dan si fulan. Kenapa? Karena Rasulullah tahu secara zahir dia karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apapun kalau kita landasi karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan benar-benar dimudahkan dan kita menjadi tadi manusia golongan yang pertama, yang manusia yang beruntung, yaitu apa tadi? Pembuka pintu kebaikan untuk apa? Orang lain. Maka ya ikhwah, saya sangat bahagia sekali karena jujur, mohon maaf Mas Santri, ya antum juga harus termotivasi dengan adanya, mohon maaf, para dokter ini. Coba kalau antum menjadi penghafal Quran tapi profesinya dokter, masya Allah.
Kemudian mohon maaf juga Pak Dokter juga sama, bisa mengambil motivasi dari santri untuk meredakan hati, untuk menyamankan hati. Lihat santri penghafal-penghafal Al-Quran, Masya Allah, yang benar-benar hidupnya ditujukan untuk apa? Menjadi penghafal Al-Quran. Bertemu dengan orang soleh dan sebagainya. Dan ingat loh, kita masih ingat, kalau kita masih diberikan waktu, insya Allah nanti kapan kita sampaikan, bahwasanya manusia itu, kata Rasulullah SAW, dikumpulkan di akhirat itu bersama siapa? Teman sekumpulan. Ya, Rasulullah mengatakan almar'u ma'adini khalilihi. Nanti di yaumul qiyamah seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa dia berkumpul ketika di dunia. Kalau dia berkumpul di dunia bersama ahli maksiat, maka di akhirat akan dikumpulkan dengan ahli maksiat. Ketika di dunia dia berkumpul dengan orang soleh, maka dia akan dikumpulkan dengan orang soleh, walaupun dia masih dalam tahap berusaha soleh. Lihat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i memberikan kalam yang sangat indah. Uhibbus solihina walastu minhum. Aku sangat cinta kepada orang soleh, walaupun aku bukan orang soleh. Walaupun aku belum soleh, tapi aku cinta mereka dengan harapan aku bisa berkumpul mendapatkan syafaat dengan izin Allah nanti di yaumul qiyamah bersama mereka. Maka kepada siapa kita berteman, kepada siapa kita komunikasi, itu perkara yang penting yang harus kita pertimbangkan selama ini. Terlebih di zaman fitnah ini. Ini sudah habis waktu ya Mas. Cukup ada tadi. Baik, sampai di sini ayolah ikhwah, al-afu minkum, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya berharap pertemuannya kita di sini pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asallahu yaj'ala liqa'ana liqa'an mubarakan wa tafarruqana hadza tafarruqan marhuman, dan perpisahan kita perpisahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Al-afu minkum. Fadhil kalau ada. Fadhil. Dibuka komunikasi. Seperti kemarin asik itu. Interaktif. Fadhil kalau ada tanya jawab. Kayaknya udah pada capek ya. Di sini. Santri, Fadhil, santri. Mas, ada apa? Fadhil. Jangan malu. Nggak boleh loh malu. Malu di dalam kebaikan itu tercela loh. Ayo ungkapkan. Yang pengen tanya, Fadhil tanya. Baik, Fadhil, Mas. Mas siapa namanya? Mas? Fahad Abdullah, Masya Allah. Apa makna Fahad? Apa arti Fahad itu? Singa. Masya Allah, Fahad Abdullah. Fadhil, Fahad. Fadhil, surat Al-Baqarah. Makna dari umat wasat itu. Ahsantum, Masya Allah. Pertanyaan ringkas tapi ini jawabannya panjang. Bisa 2 jam ini jawab ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran kepada kita semuanya, yaitu tentang siapa sih umat yang selamat. Rasulullah mengatakan umatku, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang panjang, sataftariqul yahud wa nasara ala kada wa kada. Kemudian Rasulullah mengatakan sataftariqu ummati, umat Islam ini akan terpecah menjadi berapa? Ala salasin wa sab'ina firqatan. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kata Rasulullah, kulluhum finar. 73 golongan itu masuk neraka semua illa wahidah, kecuali 1 golongan. Siapa golongan yang selamat itu ya Rasul? Yang tidak termasuk 72, kata Rasulullah 72 di neraka, 1 yang masuk di surga. Maka siapa 1 itu ya Rasul? Rasulullah mengatakan apa? Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. 1 orang itu adalah yang tata cara beragamanya adalah sesuai dengan aku, cocok denganku, dan cocok dengan sahabatku. Itulah disebut dengan ummatan wasaton, yaitu umat yang pertengahan. Maknanya yaitu wasaton bainal ghuluwi wal jafa, bainal ifrati wat tafrid, yaitu pertengahan antara orang-orang yang berlebihan dengan orang yang meremehkan.
Kan di dalam agama ada kan orang yang berlebihan, ada. Contoh, Rasulullah pernah menegur orang yang memuji Rasul dengan berlebihan. Rasulullah ketika itu langsung tegur keras, dan Rasulullah dengan nada yang keras. Rasulullah mengatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, faqulu innama ana Abdullahi wa Rasul. Suatu ketika ada orang yang membuat syair pujian kepada Rasul dengan pujian yang lebih, sehingga menempatkan Rasul di atas tempatnya, di atas kedudukannya. Ya Rasul, engkau adalah orang yang memberikan kami rahmat. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, karena yang memberikan rahmat siapa? Allah, bukan Rasul. Ya Rasul, engkau telah memberikan kami rizki. Boleh atau tidak seperti itu? Nggak boleh, karena yang memberikan rizki siapa? Allah. Rasulullah melihat seperti itu langsung keras. Jangan kau memuji aku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa. Sehingga orang Nasrani memuji Isa berlebihan sampai menempatkan Isa menjadi itu Tuhan. Rasulullah menutup pintu celah itu. Kemudian orang yang meremehkan Rasul. Siapa? Orang munafik. Begitu mudahnya orang munafik meremehkan Rasul. Ketika perang Tabuk, orang munafik mengatakan apa kepada Rasul? Mara'aina haula'i ashabu Muhammadin illa arghabu butunan wa ajbanu indalika wa agdabu alsinan. Orang munafik mengatakan kepada Rasul, apa sih Muhammad dan sahabatnya itu? Orangnya kalau ngomong dusta, kalau ketemu musuh dia takut, kalau makan paling rakus, meremehkan. Akhirnya orang munafik ditetapkan oleh Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan. Nah, orang munafik itu tempatnya di bawah keraknya neraka. Maksudnya apa? Orang yang berlebihan di dalam masalah beragama, dia akan tergelincir, akan tersesat. Orang yang meremehkan pun juga akan sengsara dengan masuk neraka. Maka orang yang wasaton adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan bagaimana jalannya Nabi dan para sahabat, itu wasaton. Orang yang berlebihan adalah al-maghdub, yaitu orang yang dimurkai Allah. Kenapa berlebihan? Kemudian orang yang jafa, orang yang meremehkan siapa? Orang dolin. Al-maghdub wa dolin, dua-duanya masuk neraka. Karena dia beragama dengan tata cara yang salah, dengan tata cara yang salah. Baik itu akidah, baik itu manhaj, baik itu akhlak, baik itu muamalah, apapun itu. Kalau berlebihan dilarang. Wong kita aja makan berlebihan boleh enggak? Gimana Pak Dokter? Berlebihan makan. Sakit gula. Enggak boleh. Kemudian kita makan cuma sedikit-sedikit aja. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa? Rasulullah memerintahkan makanlah dengan apa? Sampai engkau bisa menegakkan tulang punggungmu agar ibadah lancar. Nah, kalau kita makannya cuma sedikit aja setiap hari, saya tak makan cuma 1 sendok. Makan sih makan, tapi 1 sendok setiap hari. Kira-kira apa? Enggak bisa lancar ibadah. Itu disebut wasaton. Tapi ini ringkasnya. Penjabarannya saya katakan panjang. Karena kita harus menilai dari ibadah. Dari ibadah nggak boleh berlebihan. Nggak boleh meremehkan. Dari akidah pun juga sama. Akidah nggak boleh berlebihan. Nggak boleh meremehkan juga. Tapi sesuai jalurnya Rasul. Lihat orang Khawarij. Saya katakan, orang yang berlebihan masalah Khawarij. Siapa Khawarij? Kata Rasulullah, kilabun nar, anjingnya neraka. Disebabkan apa? Berlebih-lebihan. Dia dikatakan oleh Rasulullah apa? Membaca Quran rajin, tetapi apa? Al-Quran yang seharusnya ditujukan untuk orang kafir justru ditujukan untuk orang beriman. Lakum dinukum waliyatin seharusnya untuk orang kafir justru digunakan untuk orang beriman. Salah. Contoh masalah kunut dan gak kunut rame. Padahal kunut dan gak kunut itu dua-duanya sama. Kunut boleh, gak kunut juga boleh. Tapi terkadang orang yang gak kunut ngamuk sama orang yang kunut. Orang yang kunut ngamuk sama orang yang enggak kunut. Padahal yang dipermasalahkan itu loh, orang di luar, orang yang enggak sholat. Itu yang dipermasalahkan. Cuma masalah furuk saja bisa rame. Ini orang berlebihan. Padahal itu bisa didiskusikan. Nah, itu contoh. Harus dari akidahnya seperti apa, akhlaknya seperti apa.
Kita memberikan contoh gambaran real. Maka kata Rasulullah yang selamat wasaton adalah orang yang beragamanya sesuai dengan aku dan para sahabatku. Maka kita lihat Rasulullah seperti apa, sahabat seperti apa. Itu yang wasaton. Contoh Rasulullah masalah pakai sendal, masalah tidur, masalah makan, masalah pakai baju. Bukankah Rasulullah ngasih contoh? Bukankah Rasulullah masuk masjid aja ngasih contoh? Dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Pakai sendal, nggak boleh pakai sendal satu. Pakai sendal harus menggunakan kaki yang kanan terlebih dahulu. Hadisnya jelas. Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamini wa idza naza'a falyabda' bishimal. Pakai sendal mulailah dengan kaki kanan. Membuka sendal mulailah dengan kaki kiri. Semuanya sudah diatur oleh Rasul. Jangan berlebihan. Saya tak pakai selen. Yang kanan 39, yang kiri 37. Warnanya beda. Biar dilihat keren. Nggak boleh. Itu ya. Ada lagi mungkin? Sudah santri? Ada lagi? Mungkin dari Bapak Dokter Atiba. Ada? Kalau tidak ada, cukup, Pak Prawata? Cukup ya? Kita cukupkan sampai di sini. Al-afu minkum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.